Selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudari yang diberkati dan yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Apa kabar? Saya berharap kita selalu bersukacita, selalu bersemangat di dalam Tuhan. Dan pada malam hari ini, terpujilah nama Tuhan. Sungguh kasih kemurahannya begitu besar yang memperkenankan kita pada malam hari ini bisa bertemu kembali dalam renungan malam, yang mana pada malam hari ini dalam edisi Sabtu 28 Oktober 2023, nats yang akan kita pelajari dari kitab Amsal pasal 24 ayat 23 sampai 34, dan akan saya bacakan ayatnya yang ke-33 dan ayat yang ke-34 demikian. Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Maka datanglah kemiskinan seperti seorang penyerbu dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saat ini saya mengangkat tema untuk renungan kita, yaitu lakukanlah tanggung jawab kita dengan rajin, tekun, tulus, dan penuh sukacita. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, masyarakat kita sangat familiar dengan slogan rajin pangkal kaya. Ya, slogan ini ingin mengatakan bahwa orang yang rajin memiliki potensi lebih untuk mendapatkan hal-hal yang mereka inginkan. Dan orang yang rajin adalah orang yang kesejahteraannya juga semakin bertambah. Sebaliknya, orang yang pemalas, kesejahteraan dan kualitas hidupnya akan berkurang. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, malas diartikan tidak mau bekerja atau tidak mau mengerjakan sesuatu, cenderung tidak bergairah, tidak bersemangat dan enggan melakukan sesuatu, dan diistilahkan oleh masyarakat sekarang sebagai kaum rebahan. Atau di kalangan anak muda yang akrab disebut dengan mager atau malas gerak. Artinya seseorang yang sering mengisi waktunya hanya dengan rebahan atau tidur dan bahkan bermalas-malasan. Penulis Amsal menceritakan dirinya sedang melalui ladang seseorang yang disebut pemalas. Dan kebun anggur orang yang tidak berakal budi sama-sama ditumbuhi oleh onak, tanahnya tertutup jeruju, temboknya roboh. Mereka mengisi dan menjalani kehidupan mereka dengan kemalasan. Ciri-cirinya dengan tidur sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi, dan tinggal berbaring. Pemalas tersebut sebenarnya memiliki ladang yang harus ia kerjakan, akan tetapi ia tidak memilih untuk mengerjakannya. Sebaliknya, ia memilih tidur saja, mengantuk dan berbaring terus daripada ia mengerjakan ladangnya. Dan tentunya saudara, hasilnya sangat tidak baik, sangat mengecewakan. Tidak ada hasil apapun yang dituai di sana. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam kitab Pengkhotbah 9 ayat 10a dikatakan, segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga. Artinya selagi masih ada kesempatan, mari kerjakan dengan rajin, dengan tekun. Apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita? Jangan membiasakan diri untuk menunda-nunda pekerjaan. Sifat malas ini sangat bertentangan dengan kehendak dan rencana dari Tuhan. Karena itu saudara, mari sifat malas ini kita perangi bersama-sama. Karena orang yang malas adalah orang yang tidak bisa bekerja sama dengan Tuhan. Sifat malas
ini membuat seseorang gagal dalam kehidupannya. Tuhan bekerja bersama dengan orang-orang yang mau bekerja dan yang mau berjuang. Kemalasan berasal dari si jahat yang menggagalkan rencana Allah dan menginginkan manusia tidak melakukan apa-apa seperti yang Tuhan kehendaki. Bahkan pemalas bisa membawa kita pada kebinasaan. Saya akan mengajak kita mendengar satu cerita tentang seorang pemalas, yaitu ketika giliran disuruh masuk menuju pintu sorga yang terbuka. Dia sangat enggan melangkahkan kakinya untuk masuk ke pintu sorga itu. Maka saudara, akhirnya dia tertinggal dan bahkan jatuh ke neraka. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan juga menginginkan kita supaya kita bisa aktif. Kita bisa betul-betul bekerja dengan sungguh-sungguh, rajin, tekun, tidak setengah hati, tidak merasa terpaksa, tidak merasa terbeban, atau suam-suam kuku. Tetapi sebaliknya, kita harus bekerja dengan penuh totalitas, bekerja dengan hati yang tulus, bahkan dengan hati yang bahagia dan penuh sukacita. Dengan demikian kita telah memberikan yang terbaik bagi Tuhan di sepanjang umur kita. Ingat saudara, Tuhan tidak menginginkan kita bermalas-malasan. Apa yang kita lakukan pada hari ini akan menentukan apa yang kita dapatkan pada hari esok. Mari kita terus bersemangat untuk lebih rajin lagi bekerja. Saudara-saudari yang terkasih, dalam kitab Yohanes pasal 5 ayat 17 Yesus berkata, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Tuhan ingin kita sama seperti Tuhan yang juga aktif bekerja. Tuhan selalu bekerja mendatangkan kebaikan bagi kita semua, saudara-saudara. Mari dengan sukacita, dengan penuh semangat, kita tinggalkan kemalasan kita. Kita bersama-sama berjuang memerangi kemalasan itu. Dan mari kita bersemangat, bergairah lagi untuk melakukan hal-hal yang berguna dan yang bermanfaat dalam kehidupan ini. Baik untuk diri kita sendiri, untuk sesama kita, bahkan terlebih sebagai persembahan hidup yang akan kita persembahkan kepada Tuhan sampai selama-lamanya. Sehingga Tuhan bisa menyaksikan dan melihat akan perbuatan baik yang kita lakukan. Ketika kita bertemu dengan Tuhan, kita sudah siap. Di sana Tuhan akan tersenyum, melihat sungguh baik perbuatan yang kau lakukan selama hidupmu, anakku. Tuhan menginginkan kita hidup dengan penuh totalitas. Bapak, Ibu, Saudara kekasih Tuhan. Mari, teruslah rajin. Rajin bukan berarti juga tergesa-gesa atau gegabah tanpa pertimbangan, yang justru dapat membuat kita terpuruk dalam kesengsaraan atau dalam masalah. Mari kita selalu memohon tuntunan Tuhan untuk memberikan kita hikmat dan kebijaksanaan agar apa yang kita kerjakan bukan atas dasar ambisi manusiawi kita belaka, tetapi Tuhan ikut bekerja, mendatangkan kebaikan di dalam tugas, pekerjaan, dan tanggung jawab kita. Saudara, mari sekali lagi, selama kita hidup, lakukanlah yang terbaik bagi Tuhan. Bersama Tuhan, kita pasti bisa.
Mari berdoa untuk menutup renungan kita pada malam hari ini. Kita bersama-sama bersatu di dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, tak henti-hentinya Engkau berfirman untuk membuka hati dan pikiran kami agar mengerti maksud dan kehendak Tuhan dalam hidup kami. Ampuni kami Bapa, apabila selama ini kami sering kali bermalas-malasan, tidak aktif melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Tolong kami ya Tuhan agar selalu lebih bersemangat lagi, rajin, tekun, tulus, dan penuh sukacita menjalankan pekerjaan dan tanggung jawab kami di dunia yang Engkau anugerahkan ini. Kami percaya Tuhan senantiasa memampukan kami. Terpujilah Engkau Tuhan. Haleluya. Amin. Terima kasih sudah mendengarkan firman Tuhan pada malam hari ini. Bapak Ibu Saudara terkasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.